Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya Qadru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, gimana Prof? Kan kita ini sekarang lagi ada pandemi ya Prof ya. Yeah. Kita ini cobaan kita ini ada bahkan second wave, ada gelombang yang kedua nih Prof. Jadi di dalam pandemi ini yang tahun kemarin sebetulnya kan kita sudah cukup bersabar untuk bagaimana keluar dari pandemi. Kita pikir kemarin sudah mulai melandai dan kita kemudian bisa masuk kembali kepada kegiatan yang new normal. Tiba-tiba Prof, saat ini masuk kembali yang namanya pandemi kedua. Suasana seakan-akan lebih mencekam nih Prof. Kita yang dari dulu sudah rindu berjamaah Prof ya. Sholat berjamaah, mau kajian-kajian berjamaah dibatasi dulu. Sudah mulai ada lagi ke masjid, tiba-tiba sekarang mesti dibatasi lagi. Nah, sebetulnya apakah ini bisa disebut sebagai musibah, Prof? Apakah ini bisa disebut azab bahkan untuk kita semuanya? Atau sebetulnya kan virus ini tidak berkehendak, Prof. Kan virus-virus ini ya pemirsa nggak ngumpul-ngumpul bikin konferensi kemudian ayo kita bunuh manusia saat ini juga kan enggak, Prof. Tapi virus ini berkumpul terus kemudian menyerang manusia. Siapa yang berkehendak? Kan ada kehendak Allah di baliknya. Tapi kan kita sebagai manusia ma khalaqta hadza batila. Tentu tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Nah, karenanya mohon Prof dibimbing kita semuanya. Ini sebetulnya makna dari ini semuanya apa nih, Prof? Benar, ada Mas Quran. Terima kasih Ustaz Erik yang sudah mengundang saya khususnya untuk berbicara dalam hal hikmah terjadinya, merebaknya pandemi yang terus bertambah, bahkan timbul segala hal perasaan manusia dengan terjadinya hal ini. Memang sebenarnya kalau kita lihat hikmah yang harus dinikmati, dirasakan, dipikirkan, dan ditafakuri, yang pertama adalah tetaplah dengan tenang. Apapun yang terjadi, tetaplah dengan tenang, ya, tenang dengan berbaik sangka kepada Allah. Jadi berbaik sangka. Jadi memang ini kehendak Allah. Dan kemudian ini kita terima dengan penuh ketulusan, bahkan penuh kesabaran. Yang namanya hidup tidak lepas dari ujian, cobaan yang memang itu dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan dalam Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Gitu kan? Ya. Wa basyirus sabirin gitu. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan. Jadi yang namanya manusia itu akan dicoba oleh Allah gitu. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan. Seorang orang takut, mau kemana-mana takut. Jadi takut saja. Memang Allah berikan rasa takut. Dengan rasa takut itu menjadi manusia menjadi hati-hati gitu. Padahal ini Prof, kan tadi syainil khauf artinya sedikit ketakutan. Ya, sedikit. Padahal ini udah ketakutan yang besar. Ya. Kata Allah sedikit ya. Ya itu. Jadi kalau kata Allah sedikit, belum apa-apa. Dibandingkan dengan cobaan rasa takut yang lebih gencar lagi. Makanya kalau kita sekarang menganggap ini adalah suatu perasaan yang merasa takut, maka jangan khawatir. Jangan khawatir bahwa memang Allah Subhanahu wa taala ini sedang memberikan cobaan dengan rasa ketakutan. Umumnya manusia ada rasa takut, ya. Keluar rumah takut, di rumah takut. Ya. Jadi dengan adanya rasa takut jadi timbul kehati-hatian. Saya keluar harus apa yang dipersiapkan, ketemu sama orang bagaimana.
Inilah mungkin hikmah dari adanya rasa ketakutan. Kemudian juga yang kedua diuji oleh kelaparan. Jadi manusia itu selalu takut lapar. Ujung-ujungnya jadi kurang memberikan infak sedekah pada yang lain. Karena memang takut lapar. Jadi di rumah itu selalu tumbuk-tumbuk gitu. Sedangkan yang orang yang minta-minta tidak terperhatikan. Berarti takut lapar teh bikin bakhil gitu ya, Prof? Nah, jadi kalau dalam bahasa Sunda nama koret, Mungkin kasir gitu. kayak mekanik, mereka buku kasih istilah orang-orang lemur gitu ya. Orang gitu, jadi betul-betul jadi kumat ya. Karena kita takut lapar itu iya, ya, Prof. jadi terusnya ngumpul gitu. Oh, gitu. Tidak punya perhatian pada yang lain. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, jadi ini urusan takut. Takut. Ya. Kemudian yang kedua kelaparan, yang ketiganya kekurangan harta. Jadi takut harta ini diambil habis dengan segala macam sehingga akhirnya dia berupaya bagaimana ini supaya harta tetap banyak, harta tetap terjaga, padahal harta itu merupakan amanah. Jangankan harta, diri kita ini amanah. Kalau harta kita ada yang mengambil, memang itu amanah yang di tempat kita diambil orang. Kita tinggal sabar saja gitu. Kemudian yang kedua, dengan amanah itu bisa nggak memanfaatkannya gitu. Tapi pada umumnya orang itu selalu ya harta itu ingin banyak saja. Kalau ibu-ibu memakai gelang ingin besar-besar saja gitu. Yang tebal, yang besar gitu. Berat lagi karena dorongannya itu. Ya makanya dengan berusaha, tapi karena perasaannya begitu. Diuji itu oleh Allah dengan harta. Kemudian jiwa. Takut mati. Padahal yang ngurus mati siapa? Virus itu nggak ngurus mati. Yang ngurus mati itu Gusti Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sekarang banyak yang wafat. Memang mereka itu sedang diberikan peluang untuk wafat di masa pandemi. Karena kalau berbicara soal kematian, itu misteri itu. Sebentar, Prof. Sebentar, ini perlu saya stop dulu. Kenapa? Karena begini, ketika Prof tadi menyatakan diberi kesempatan untuk wafat di masa pandemi, ini pandangan saya langsung berubah, Prof. Yang tadinya kita berpikir bahwa satu ketidakberuntungan wafat di dalam masa pandemi, ketika Prof ngomong ini berarti jadi satu keberuntungan aja, Prof. Dalam pandangan bahwa kalau meninggal wafat dalam masa pandemi, emang ada kelebihan dan keuntungannya. Bagaimana nih, Prof? Ya, karena dengan musibah tadi ya, musibah itu kan sesuatu kejadian yang menimpa seseorang yang tidak menyenangkan hati. Apapun gitu, sedang berjalan tiba-tiba terpleset kan tidak menyenangkan hati. Sedang makan tiba-tiba dalam bahasa kabulan. Itu kan tidak menyenangkan hati. Kebesekan segala macam gitu ya. Bahasa Indonesianya kebesekan apa? Terbeseki. Ya, artinya di situ ya seperti itulah. Susah. Nah, jadi pada umumnya orang takut mati. Ketika ada orang yang mati, hadir di situ, adakah perasaan dia akan mati? Ketika hadir di situ, dan ada orang yang matinya di situ, yang hadir merasakan mati tidak? Betul. Nah, ketika ada perasaan akan mati, maka datang ke situ tafakur. Takut mati kan? Iya, tafakur. Ya. Makanya tadi dikatakan kematian itu masih datang, tapi dengan rahasia Allah. Rahasia apanya? Rahasia waktunya, rahasia tempatnya, dan rahasia penyebabnya. Nah, sekarang di musim pandemi, mungkin sudah di dalam catatan Gusti Allah, si anu itu wafatnya harus di dalam suasana pandemi. Allah yang menentukan. Nah, itu yang memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kejadian-kejadian seperti itu. Betul. Kita sadari. Wah, jadi kalau kita lihat di ayat itu, kalau boleh Prof, tadi kan permasalahan wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin min awali wal anfusi wa thamarat. Tapi kan di terusannya ada wabasyiris sabirin. Iya. Dan beritakan busuk, berita gembira kan busuk itu. Iya, jadi berita gembiranya apa sebetulnya? Iya, artinya tenanglah. Ingatlah kepada takdir Allah. Kalau orang yang beriman itu kan melihat yang begitu timbul sabirin, sabar ya Allah. Sabar itu sikap hati dalam menghadapi segala sesuatu yang dikatakan di atas tadi, menerima dengan penuh ketulusan. Iya. Tapi ini kan Prof ya, coba kita tes aja nih ya. Jazaka misalnya nih ya. Jazaka tadi Prof bilang
bahwa orang umumnya memang takut kehilangan harta gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini gitu. Ya. Jadi kalau misalnya takut harta ini kita hilang, jadi kopet dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau yang banyak ya takut hilang. Tapi kalau yang nggak ada gimana itu berjasa? Ya memang mesti ayah gitu. Lebih pasrah mungkin Ustaz. Lebih pasrah lah. Banyaknya berdoa mungkin. Udah pandemi, Iya betul. jadi banyak hutang terus kumaha. Lebih terpuruk mungkin Ustaz kalau pandangan saya. Nah, ini kan begini ya Prof, maksud saya poinnya begini. Apakah kemudian ketika misalnya orang yang diuji dengan ayat tersebut, orang yang tadinya berada jadi tidak ada, dia harus sabar. Tapi orang yang tadinya sudah tidak ada, tambah terpuruk ya bagaimana ini Prof? Ya mungkin di situ lahir ya. Ya. Lahir tidak ada, tapi mungkin hatinya kaya dia. Hmm. Hanya kelihatannya saja rumah, gubuk dikatakan ya, Ya, ya. kecil, walaupun tidak mungil, tapi kaya hatinya. Karena apa? Karena tadi tenang, insya Allah. Iya. Ada Allah. Iya. Ar-Razak tadi Iya. ya. Berita Dan- gembiranya iya, tenang. betul. Gitu. Dan yang kedua, setiap ada kejadian yang katakan musibah, itu segera ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang menenangkan. Itu yang Karena menenangkan. konsepnya segala Iya. sesuatu itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Betul. Tuh, jazaka kumaha. Perasaannya tenang tuh. Insya Allah ya. Insya Allah tenang. Oh iya mah karena ditanya we ku saya. Padahal mah di dunia ge enggak. Deg-degan ya. Nah, pemirsa, kalau kita bahas kata kunci innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan hanya untuk ucapan orang yang meninggal saja ya atau mendapatkan musibah dan lain-lain, tetapi di balik ini ada makna yang bisa membuat ketenangan. Ya, tadi disebutkan oleh profesor tadi. Kuncinya kalau mau tenang tadi apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti apa sih? Nah, kita berikan lagi profesor. Bagaimana profesor? Jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah bukan sekedar lapar. Orang kan lapar saja. Ya. Harus masuk ke dalam. Sambil merasakan bahwa ini adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Bila diucapkan dengan penuh kesadaran dan masuk ke dalam hati, yang muncul rahmat dan pertolongan Allah. Sehingga tenang. Jadi bukan hanya ucapan innalillahi wa inna ilaihi Iya. tapi nggak ada makna ya. Iya. Harus betul-betul dipahami sebetulnya. Betul, masuk ke dalam. Sampai untuk masuk ke dalam betul, merasakan bagaimana kalimat itu maknanya gitu. Ya. Sehingga timbul ketenangan. Wazilat ya, apa namanya bergetar ya Iya. kalbu itu ya dengan itu ya. Iya, wajilat qulubukum ya. Qulubuhum. Jadi betul-betul. Jadi makanya apapun yang terjadi yang tidak menyenangkan hati, Iya. jangan emosi. Ucapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini kayaknya pemirsa nih kita sesekali ini harus membahas tentang masalah zikir ya. Zikir itu bagaimana tadi sebetulnya profesor menuntun bagaimana pengucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau diresapi dengan makna dan itu masuk itu akan menggetarkan dan membawa ketenangan. Iya, betul. Jadi ketenangan itu memang betul-betul bisa didapatkan dengan cara zikir itu betul ya Prof. Betul. Kalau dikatakan ala bidzikrillah Tatmainul qulub. nah tatmainnul qulub. Iya. Jadi dengan mengingat bahwa asal dari Allah, kembali kepada Allah lagi. Memang kita punya apa? Iya betul. Jadi di situ berserahnya sangat dalam gitu. Iya. Dengan sangat dalam itulah timbul ketenangan. Nah, iya. Dan Allah berikan rahmat, berikan kebahagiaan dan petunjuk kepada orang tersebut untuk bisa menerima dengan musibah tadi. Iya. Iya betul ya Prof. Saya ini ada ilustrasi nih pemirsa. Ilustrasinya yang mudah nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilustrasi yang mudahnya gini. Ada filosofi tukang parkir. Apa itu filosofi tukang parkir? Gini, ya. Kalau filosofi tukang parkir itu pemirsa, kalau kita ya sebagai tukang parkir itu tahu
Dia nggak sombong ketika tiba-tiba pagi-pagi mobilnya banyak, mereknya banyak, ya macam-macam, harganya mahal-mahal dan lain-lain beragam. Tapi dia nggak sombong karena apa? Karena dia tahu nanti sorenya juga diambil lagi. Itu filosofi. Kalau kita hidup sebagai mana filosofi tukang parkir, kayaknya tenang. Betul. Dikasih harta, dikasih jabatan dan lain-lain juga akan tenang. Karena apa? Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dikasih sama Allah. Waduh, alhamdulillah ya. Pemirsa ya, banyak sekali nih insight, banyak sekali yang bisa kita dapatkan di segmen ini. Seru sekali, tapi jangan kemana-mana ya, karenanya tetap bersama saya di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu.